Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelas 6. Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang pertama, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Baiklah, saya Regita Berlian Widodo dengan NIM 1986206071, kelas 2A, semester 2. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD, mata kuliah Pendidikan IPS SD. Modernisasi. Pengertian modernisasi. Modernisasi diartikan sebagai sebuah proses berupa perubahan-perubahan menuju ke arah masa kini. Selain itu, modernisasi juga bisa didefinisikan proses transformasi atau perubahan ke arah yang lebih maju. Dari tradisional ke pramodern, kemudian menjadi modern, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Modernisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Koenjaraningrat, modernisasi itu adalah usaha manusia untuk hidup sesuai dengan zamannya dan konsentrasi dunia masa kini. Yang kedua, menurut Harald Rosenberg, modernisasi adalah sebuah tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu masyarakat. Yang ketiga, menurut Astrid S. Susanto, modernisasi adalah sebuah kesempatan dalam proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Yang keempat, menurut Widjojo Nitisastro, modernisasi adalah transformasi atau perubahan total dari kehidupan tradisional dan organisasi sosial menuju ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Perubahan sosial budaya sebagai pengaruh modernisasi. Modernisasi dapat memengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Namun, modernisasi dapat pula terjadi sebagai dampak dari perubahan sosial budaya. Menurut Selosoe Marjan dalam Soerjono Suekanto tahun 2002, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sementara William Ogburn dalam Eli M. Setia di tahun 2011 berpendapat bahwa batasan ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, dengan menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang material terhadap unsur imaterial. Pengaruh positif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Perubahan tata nilai dan sikap. Tata nilai merupakan cara berpikir atau aturan yang memengaruhi tindakan dan tingkah laku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai dan sikap yang ditunjukkan sebagai pengaruh dari modernisasi tercermin dalam ciri manusia modern. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan
membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah diinginkan. Sesuatu yang telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan disebut efektif. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan benar. Pengaruh negatif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisnya, yang meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti Eropa dan Amerika. Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Demoralisasi. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Nilai dan norma sosial yang memudar dalam masyarakat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat yang tidak seimbang sebagai akibat dari adanya tingkat perbedaan dalam kehidupan sosial ekonomi. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran. Salah satu penyebab kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat adalah kemiskinan. Kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi. Tindakan kriminal dilakukan dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Mulai dari membunuh, mencuri, merampok, memperkosa, korupsi, melakukan pembobolan bank, menggunakan jaringan internet, pencurian uang, hingga membobol dokumen negara merupakan sebagian kecil kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi cemar atau kotor. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat dan energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Peristiwa pencemaran lingkungan disebut dengan polusi, sedangkan makhluk hidup, zat, dan energi atau komponen menyebabkan polusi disebut polutan. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency.
Kartono tahun 1992 menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenile delinquency sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum. Individualisme yang makin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita, di antaranya adalah menggunakan mobil lepon tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Pewaris budaya untuk melestarikan jati diri bangsa. Jati diri atau human karakter merupakan suatu sifat, watak, rasa, akal, kehendak semangat, roh, kesadaran, dan kekuatan yang terdapat dalam jiwa manusia sebagai proses belajar tentang nilai-nilai budaya yang luas dan muncul dalam tindakan. Jati diri dapat bersifat individual maupun kelompok. Jati diri bangsa adalah jati diri yang dimiliki oleh bangsa sebagai perwujudan dari nilai-nilai budaya yang berkembang dan berasal dari himpunan berbagai suku yang ada di Indonesia. Pancasila dan jati diri bangsa tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Pancasila dijadikan sebagai landasan ideal, landasan filosofis bangsa, sumber dari segala hukum di Indonesia. Sementara, jati diri adalah implementasi sehari-hari dari Pancasila. Satu, proses pewarisan budaya. Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan. Yang kedua, internalisasi. Internalisasi adalah proses belajar yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai dari lahir hingga akhir hayatnya. Yang ketiga, enkulturasi. Enkulturasi atau pembudayaan adalah proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu. Dua, sarana dan media pewaris budaya. Yang pertama, keluarga. Keluarga sebagai kelompok pertama yang mengenalkan anak mengenai nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, dan sebagainya. Yang kedua, media massa. Sarana pewaris budaya yang sangat penting perannya dalam masyarakat modern adalah media massa. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat adalah sarana kedua dalam proses pewarisan budaya. Yang keempat, sekolah. Sekolah merupakan sarana sosialisasi yang efektif bagi individu. Yang ketiga, pewarisan budaya sebagai cara mengatasi memudarnya jati diri bangsa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman religius dan ketakwaan terhadap Tuhan. Yang kedua, bersikap apa adanya dan tidak munafik. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas antara manusia
yang dapat dilakukan dengan kepedulian sosial seperti membantu korban gempa. Yang keempat, menyaring budaya, teknologi, dan nilai-nilai yang masuk ke Indonesia dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Yang kelima, memperkuat ideologi dan nasionalisme melalui berbagai kegiatan. Contohnya, upacara bendera dan Pekan Seni Budaya Nusantara.